digit NIM terakhir 114. Asalku dari Universitas Udayana, dan video ini aku buat untuk melengkapi tugas dari dosenku di mata kuliah Ekonomi Mikro Lanjutan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngejelasin ke kalian tentang konsep pasar oligopoli dan juga konsep dari model Carnot. Jangan sampai ketinggalan ya, disimak terus. Nah teman-teman, sebelum kita ngebahas lebih dalam nih tentang pasar oligopoli, aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian, apa sih itu pasar oligopoli, apa sih pengertian dari pasar oligopoli itu. Nah, jadi pasar oligopoli itu adalah bentuk pasar yang terdiri dari beberapa penjual saja tetapi konsumennya banyak. Nah, di pasar oligopoli ini barang yang diperjualbelikan itu bersifat homogen, dan spesialnya penjual di pasar oligopoli ini, mereka itu adalah price leader atau mereka itu adalah penentu harga. Nah, kenapa bisa jadi perusahaan-perusahaan itu bisa menjadi menentukan harga, dan kenapa harga di satu perusahaan bakal mempengaruhi harga di perusahaan lainnya, bakal kita bahas bareng-bareng di video kali ini. Jadi buat kalian stay tune terus ya. Nah, jadi ciri-ciri dari pasar oligopoli itu perlu melakukan promosi secara iklan, harga jual tidak mudah berubah, sulit dimasuki perusahaan baru, barang yang diperjualbelikan relatif homogen, terdapat banyak penjual, dan penjual di pasar memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli itu adanya efisiensi skala besar dan adanya kompleksitas manajemen. Jenis-jenis dari pasar oligopoli yaitu oligopoli murni. Nah, di pasar oligopoli murni ini biasanya para produsen itu menjual bahan mentah yang sulit dibedakan, misalkan menjual semen, seng, pasir. Nah, kalau di oligopoli diferensial atau oligopoli dengan pembedaan, para produsen biasanya menjual barang-barang jadi, seperti contohnya sabun ataupun sepeda motor yang cenderung lebih mudah untuk dibedakan. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya mampu memberikan kebebasan memilih bagi pembeli. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, lebih memperhatikan kepuasan konsumen. Yang keempat, adanya penerapan teknologi baru. Yang kelima, adanya efisiensi dalam menjalankan kegiatan produksi. Yang keenam, persaingan di antara perusahaan akan memberikan keuntungan bagi konsumen dalam hal harga dan kualitas barang. Yang terakhir adalah jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Nah, ini adalah kelebihan dari pasar oligopoli. Sedangkan kekurangannya adalah dibutuhkan investasi dan modal yang besar untuk memasuki pasar. Tetapi apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk, maka tidak memungkinkan bagi perusahaan lain untuk memproduksi barang sejenis. Kurva oligopoli. Kurva permintaan yang dihadapi oleh sebuah perusahaan oligopoli berbentuk patah ke dalam atau Kinked demand curve. Kinked demand curve mempresentasikan dua perilaku oligopoli dalam persaingan harga untuk merebut pembeli. Jika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan ikut menurunkan harga yang lebih rendah lagi untuk mempertahankan konsumennya, sehingga kurva permintaan akan inelastik ke bawah. Sebaliknya, jika ada perusahaan yang menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Kalaupun mengikuti, akan menaikkan harga sedikit saja sehingga kurva permintaannya berbentuk elastis di bagian atas. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke materi yang lebih dalam dari pasar oligopoli ini, yaitu salah satunya adalah model Carnot. Nah, model Carnot adalah salah satu model ekonomi untuk menjelaskan pasar oligopoli. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan secara independen memutuskan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan. Mereka tidak bergantung pada berapa banyak pesaing memproduksi. Carnot ini penemunya namanya Auguste Carnot, seorang matematikawan Prancis. Nah, pada model Carnot ini kita lebih ke membahas perusahaan kita sendiri, karena perusahaan secara independen memutuskan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan tanpa menoleh ke perusahaan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa membahas lebih dalam di video kali ini. Stay tune terus. Model Carnot pengertian. Jadi pengertian model Carnot adalah salah satu model ekonomi untuk menjelaskan pasar oligopoli. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan secara independen memutuskan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan. Mereka tidak bergantung pada berapa banyak pesaing yang memproduksi. Nama
Cournot ini diambil dari penulisnya yaitu Auguste Cournot, seorang matematikawan Prancis. Duopoly Cournot. Model Cournot menghasilkan hasil yang logis dalam jangka panjang, harga dan output stabil, yaitu tidak ada kemungkinan bahwa perubahan output atau harga akan membuat perusahaan menjadi lebih baik. Dalam struktur pasar duopoly, solusi Cournot berada di antara equilibrium kompetitif dan monopolistik. Persaingan sempurna menghasilkan harga terendah dan output tertinggi. Sementara itu, monopoli membebankan harga tertinggi dan menghasilkan output rendah. Selanjutnya, ketika jumlah perusahaan dalam industri meningkat, titik equilibrium akan mendekati equilibrium kompetitif. Asumsi dasar dari model Cournot ini yaitu dalam model ini perusahaan menghasilkan produk yang homogen. Mereka berusaha untuk maksimalkan keuntungan dengan memilih berapa banyak untuk membuat. Karena produknya homogen, dalam struktur pasar ini persaingan didasarkan pada kuantitas output yang dihasilkan. Semua perusahaan memutuskan output secara bersamaan. Mereka menganggap output pesaing tidak akan berubah. Asumsi lain, perusahaan tidak boleh berkolusi atau membentuk kartel. Mereka juga memiliki pandangan tentang permintaan pasar dan akrab dengan biaya operasi pesaing. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Aku Graciela dan sampai jumpa lagi. Materi yang akan saya bawakan selanjutnya yaitu tentang model keseimbangan Cournot dan model keseimbangan Bertrand. Model Cournot sendiri mendorong tercapainya keseimbangan yang stabil karena semakin banyak produsen yang ada dalam industri, semakin besar pula jumlah barang yang ditawarkan sehingga akan menurunkan harga. Keseimbangan dalam model Cournot ditentukan oleh perpotongan antara dua kurva reaksi. Kurva reaksi merupakan kurva yang menunjukkan bagaimana produsen 1 akan menentukan besarnya output sebagai reaksi atas keputusan produsen 2 dalam berproduksi. Berikut menunjukkan gambar kedua kurva reaksi bagi produsen 1 dan produsen 2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan tercapai pada titik E. Keseimbangan tersebut dikatakan stabil karena kurva reaksi produsen 1 lebih landai daripada kurva produsen 2. Produsen memilih posisi E karena produsen-produsen tidak pernah mau mempertimbangkan pengalaman masa lalunya dalam mengambil keputusan. Ini merupakan salah satu kelemahan model Cournot. Model persaingan duopoly yang dikembangkan Cournot ditunjukkan dalam persamaan-persamaan berikut. Seperti yang terlihat pada PowerPoint, terdapat persamaan harga jual dan persamaan jumlah keuntungan dengan keterangan masing-masing P sama dengan harga jual atau rupiah, Q sama dengan volume permintaan, Q1 sama dengan volume permintaan perusahaan 1, Q2 sama dengan volume permintaan perusahaan 2, P1 sama dengan keuntungan dari perusahaan 1, Q2 sama dengan keuntungan dari perusahaan 2, C1 sama dengan biaya variabel perusahaan 1, dan C2 sama dengan biaya variabel perusahaan 2. Lalu selanjutnya ada model keseimbangan Bertrand. Pendekatan yang ada pada model Bertrand hampir sama dengan model Cournot. Perbedaan kedua model tersebut terletak pada strategi yang dipilih dalam pengambilan keputusan. Pada model Cournot, perusahaan menggunakan pendekatan strategi jumlah output yang akan ditawarkan dengan mengasumsikan bahwa pola permintaan pasar linier. Bertrand menggunakan pendekatan strategi harga dengan mengasumsikan bahwa pesaing menetapkan harga konstan pada produknya tidak terpengaruh oleh keputusan yang diambil. Dalam hal ini, setiap produsen dihadapkan pada kurva permintaan yang sama dan masing-masing bertujuan mendapatkan keuntungan maksimum, dengan anggapan bahwa pihak lawan akan menjaga harganya tetap. Dalam model Bertrand, keuntungan maksimum industri tidak tercapai karena dalam kenyataannya, produsen bertindak sangat sederhana dengan menganggap bahwa lawannya akan selalu menjaga harga jualnya tetap. Dalam model Bertrand, anggapan tersebut lebih realistik karena dalam kenyataannya, produsen-produsen selalu menjaga harga jualnya tetap. Berikut menunjukkan kurva keseimbangan berdasarkan model Bertrand. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa keseimbangan tercapai pada perpotongan antara kurva reaksi produsen 1 dengan kurva reaksi produsen 2, yaitu pada titik E. Keseimbangan ini dikatakan stabil karena jika terjadi pergerakan dari titik tersebut akan didorong kembali ke titik E. Selanjutnya, tipe pasar oligopoli. Ada 4 tipe dalam pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli terdiferensiasi. Dari katanya saja, diferensiasi artinya dapat dibedakan. Sehingga, dalam jenis pasar oligopoli ini, produk yang dijual oleh produsen dapat kita bedakan. Misalnya, harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Selanjutnya yang kedua, ada pasar oligopoli non-kolusi. Nah, di dalam pasar oligopoli non-kolusi ini,
Produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari produsen memainkan harga di dalam pasar oligopoli ini? Tujuannya adalah untuk membuat kompetitor tidak bisa bersaing, sehingga produsen dapat mengembangkan bisnisnya. Kemudian selanjutnya ada pasar oligopoli homogen. Pasar oligopoli homogen ini sering juga disebut sebagai pure oligopoli. Di dalam pasar ini menjual beragam produk identik dari berbagai produsen, namun sulit sekali untuk dibedakan. Contohnya seperti air mineral, semen, rokok, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada pasar oligopoli kolusi. Nah, di dalam pasar oligopoli kolusi ini produsen dapat dikatakan sedikit licik karena mereka bekerja sama untuk menaikkan harga agar bisnis mereka bisa berjalan statis. Bisa kita katakan jenis pasar yang satu ini tidak memiliki persaingan yang ketat. Materi yang selanjutnya yaitu model Bertrand. Nah, model ini dikembangkan oleh peneliti Joseph Bertrand pada tahun 1983 sehingga dikatakanlah model ini sebagai model Bertrand. Nah, di dalam model ini produsen menentukan harga untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan memperhitungkan harga yang ia duga akan ditetapkan oleh pesaingnya. Dalam artian, produsen di sini tidak memperhitungkan bahwa pesaingnya akan bereaksi bila telah mengetahui harga yang ia buat, sehingga di dalam teori ini menganggap bahwa setiap produsen mengharapkan bahwa lawannya akan menjaga harga jual tetap, tidak terpengaruh oleh keputusan yang dia ambil. Di sini saya mengambil suatu ilustrasi, kita gunakanlah ilustrasi antara Miyako dengan Philip. Nah, di dalam ilustrasi ini ada marginal cost-nya yaitu MC1 sama dengan MC2 sama dengan Rp10. Kemudian permintaannya yaitu 100 dikurang Q1 kurang Q2. Kemudian ada coordinate ekuivalennya yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan 30 dan P1 sama dengan P2 sama dengan Rp40. Sekarang kita katakanlah Miyako yakin bahwa Philip akan menjual seharga Rp40. Nah, dalam artian P1-nya itu 40. Sehingga Miyako menetapkan harga Rp39, berarti P2-nya itu 39. Nah, dengan harapan dapat merebut seluruh pasar Philip. Q1 sama dengan 0. Maka kita dapat memasukkan angka ini ke dalam persamaan. P sama dengan 100 dikurang Q1 kurang Q2. Nah, P kita ubah menjadi 39. 39 sama dengan 100 kurang Q1-nya tadi 0, berarti 100 dikurang 0 dikurang Q2. Nah, pindahkan Q2 ke ruas kiri. Q2 sama dengan 100 dikurang 39. 39 pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Maka kita dapatlah Q2-nya sama dengan 61. Nah, tentu saja ya Philip tidak mau kehilangan pasarnya dan akan menurunkan harganya. Nah, katakanlah menjadi Rp38. Demikian juga dengan Miyako yang turut melakukan hal yang sama. Lantas kapan ya keseimbangannya akan tercapai? Nah, Miyako dan Philip akan berhenti menurunkan harga mereka bila harga mereka sama dengan marginal cost-nya. Apabila harga lebih kecil daripada marginal cost, Miyako dan Philip tidak rasional untuk memproduksi. Nah, jadi keseimbangan atau equilibriumnya terjadi pada saat P1 sama dengan P2 sama dengan marginal cost sama dengan Rp10. Nah, pada tingkat harga ini, Philip dan Miyako tidak ingin menaikkan harganya karena siapa yang lebih dulu menaikkan harga akan kehilangan pelanggannya. Pada tingkat harga ini pula, Philip dan Miyako tidak ingin menurunkan harganya karena berarti jual rugi. Dalam artian PC kurang dari MC. Harga inilah disebut sebagai equilibrium Bertrand. Kita sudah mengetahui apa itu pasar oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pasar oligopoli. Ada 6 karakteristiknya. Yang pertama ada hambatan tinggi untuk masuk, kerjasama dan kolusi, kekuatan pembuatan harga, saling ketergantungan perusahaan, produk terdiferensiasi, dan kompetisi non harga. Yang pertama ada hambatan tinggi untuk masuk. Jika beberapa perusahaan sudah menghasilkan 70% atau lebih output di pasar, ini adalah pasar oligopoli. Contohnya itu ada Pepsi dan Coca-Cola. Nah, beberapa perusahaan kecil dapat masuk
tetapi jarang diketahui. Hal ini terkait dengan kontrol oligopolis atas input khusus seperti sumber daya, harga, dan produksi. Selain itu, persyaratan modal, lisensi, paten, permintaan pasar, skala ekonomi, penetapan harga batas, dan loyalitas pelanggan membatasi masuknya bisnis baru. Berikutnya ada kerjasama dan kolusi. Yang pertama ada perang harga. Perang harga ini adalah serangkaian pemotongan harga kompetitif yang menurunkan harga pasar di bawah biaya produksi. Contohnya adalah jika PS3 menurunkan harganya, hal ini pasti diikuti juga dengan penurunan harga pada produk Xbox dan Nintendo. Selanjutnya ada kolusi. Kolusi ini terjadi ketika bisnis berkumpul dan menetapkan harga, membagi pasar, atau membatasi produksi. Nah, ini adalah kegiatan yang ilegal. Lalu ada penetapan harga. Penetapan harga ini adalah kesepakatan antara perusahaan untuk membebankan satu harga untuk barang yang sama. Ini juga kegiatan yang ilegal. Lalu ada yang dinamakan dengan kartel. Kartel ini adalah organisasi formal produsen yang setuju untuk mengordinasikan harga dan produksi. Hal ini ilegal di Indonesia terkait dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha. Berikutnya adalah kekuatan pembuatan harga. Dalam oligopoli, pelaku pasar yang dominan cukup berpengaruh untuk menentukan harga produk dan jasa. Nah, bisnis atau pemain kecil lainnya juga mengikuti hal yang sama. Ini membantu menghindari potensi perang harga dan kekakuan harga. Lalu ada saling ketergantungan perusahaan. Karena ukurannya yang besar dan persaingan yang minimal, setiap perusahaan dalam struktur pasar oligopoli memengaruhi satu dengan yang lain. Ini mencakup keputusan yang dibuat di pasar terkonsentrasi seperti harga produk, standar kualitas, dan perencanaan produksi. Berikutnya adalah produk terdiferensiasi. Salah satu ciri oligopoli adalah fokus anggotanya pada peningkatan kualitas produk atau menawarkan manfaat untuk membuat merek-merek mereka unik. Meskipun produk perusahaan A dan B serupa, pasti ada yang membedakannya. Dan itulah yang ternyata menjadi unique selling proportion atau USP dari masing-masing merek di industri oligopoli. Yang terakhir ada kompetisi non-harga. Dalam pasar oligopoli, suatu perusahaan menetapkan harga atau output berdasarkan pertimbangan strategis yang berkenaan dengan perilaku para pesaingnya. Pada saat yang sama pula, keputusan-keputusan pesaing bergantung pada keputusan perusahaan yang pertama tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya tidak melakukan persaingan harga karena akan direspons oleh pesaingnya sehingga memicu perang harga.